Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Baba selaku sutradara dari film Perjalanan Syiar Seorang Ustadz serta Jami'iyah Garda Al-Islah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Nah, semoga kita tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jami'iyah yang dirahmati Allah, saya selaku pembawa acara akan membawakan acara pada malam hari ini, yaitu dalam acara kupas tuntas perjalanan syiar seorang ustadz yang akan disampaikan oleh Baba selaku sutradara. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirina wal hadirah rahimakumullah ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Maka dari itu alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di kantor sekretariat Nur Syifa Ruqyah Center. Mudah-mudahan kumpul kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa tergolong umat yang ahlu syafa'ah minad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'in, anggota Jami'iyah Garda Al-Islah TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk karya kita lewat channel YouTube Garda Al-Islah TV sudah meluncur satu judul dan sudah kelar dengan 4 episode, yaitu dengan judul Perjalanan Syiar Seorang Ustadz. Kebetulan saya sendiri sebagai sutradara film tersebut mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemain, baik aktor utama ataupun aktor pendamping ataupun pemain pendukung. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan amal yang setimpal dan senantiasa diberikan rizki yang melimpah dan diberikan usia yang panjang dan diberikan istiqomah iman dan Islam, dan mudah-mudahan diberikan akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jami'iyah Garda Al-Islah yang dimuliakan Allah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan film yang kemarin kita tayangkan yang selesai dengan 4 episode, walaupun akhir dari episode itu aktor utama sempat menemukan kendala atau ada kendala teknis di lapangan sehingga Mas Rizky Akbar ini tidak bisa memerankan di episode yang keempat karena ada pekerjaan di kampusnya. Kemudian diganti dengan Farid Ma'ruf Nur, walaupun beliau itu sebagai kameramen, cuman mau nggak mau ya harus terjun sendiri karena keterbatasan pemain yang ada di Garda Al-Islah. Itu jadi malam hari ini kita akan kupas tuntas tentang film tersebut. Apa sih? Ada apa di dalam film tersebut? Kenapa harus kita kupas tuntas? Tentunya judul daripada film kemarin adalah Perjalanan
syiar seorang ustadz. Apa makna syiar? Kenapa harus ditayangkan? Ya, itu mesti mengandung nilai-nilai moral, pendidikan dan edukasi, juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para pemuda semuanya di luar sana agar bisa berkarya dengan jalan yang benar. Seperti yang kita alami ini adalah dengan menembus jalan YouTube. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala buat kita dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Amin. Allahumma amin. Ayuhal mustami'in jamiah Garda Al-Islah TV. Kenapa saya harus membuat film itu? Karena yang pertama berdasarkan cerita, berdasarkan pengalaman seorang ustadz yang di situ berjuang di sebuah daerah mensyiarkan agama Islam, akan tetapi menemukan beberapa ujian. Tentunya kalau diceritakan semuanya akan lebih lama dan menemui peran-peran sedih. Maka kita persingkat menjadi 4 episode agar untuk mempersingkat episode biar tidak terlalu panjang. Begitu. Jadi dalam cerita ini mengisahkan seorang ustadz yang berjuang, yang menemui beberapa rintangan dan ujian. Di dalam film tertuang kemarin ada yang sehingga kejam melaporkan kepada polisian, ada yang kejam dengan mengguna-guna lewat dukun, ada yang kejam dengan mengatasnamakan Quran untuk mengerjai ustadz tersebut. Walaupun ini hanya cerita, tapi di dunia kenyataan pasti ada. Karena perjuangan tidak akan mulus tanpa rintangan. Pasti ada ujian dan rintangan di situ. Akan tetapi dalam film ini adalah edukasi, di mana kita harus menemui pendidikan moral di situ. Ya, ada ustadz yang disantet sama dukun, dukunnya walaupun alhamdulillah mendapatkan boneka yang unyu-unyu kemarin ya. Bonekanya cukup lucu ya. Bonekanya itu sebetulnya media santet nggak seperti itu, karena tapi cuman film awal, jadi kita belum menemukan properti yang pas sehingga ada boneka unyu-unyu akhirnya ditusuk. Di sana yang terjadi Mas Rizky Akbar yang menjadi pemeran utama kena santet ustadz tersebut, tapi akhirnya alhamdulillah semuanya itu ada hikmahnya dan ada Kang Koswara ya. Mana Kang Koswara? Mas Faiz, tunjukkan Kang Koswara. Nah itu Kang Koswara, musuh bebuyutan di film ya. Tentunya panjenengan semuanya sudah melihat filmnya, didampingi oleh Bapak Yanto. Mana Pak Yanto mana? Nah Pak Yanto, nah itu wajahnya ganteng. Ya. Yang mau silahkan call me ya. Nah, itu Pak Yanto. Yang memusuhi seorang ustadz, namanya Ustadz Abdul Razak, ini orangnya. Nah, jadi Ustadz Abdul Razak di situ disantet, diwiritin, tapi alhamdulillah berkat kesabaran beliau akhirnya menjadi perjuangan yang sukses, dan di situ di episode 4 di endingnya itu alhamdulillah menemukan happy walaupun tidak se-happy dalam kenyataan. Maka pesan saya dalam film ini, jadikanlah ini sebagai pendidikan karena setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Tentunya seperti itu. Maka di dalam film kemarin ada perdukunan, ada juga ruqyah di sana, ada juga tentang menzolimi orang lain juga di sana yang dilakukan oleh Pak Koswara ya. Itu menzolimi Ustadz Abdul Razak sehingga Kang Koswara mendapatkan azab dari Allah dengan jerkungkung seperti ini ya. Penyakit apa namanya itu? Itu kemarin kita bisa lihat di episode 4 ya. Itu maka malam hari ini kita kupas film ini tujuannya apa? Agar viewer ataupun penonton bisa menikmati dan mengerti apa jalan cerita tersebut. Itu sekelumit sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Rania, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Bagi Jami'iyah Garda Al-Islah yang mungkin ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Saya mau bertanya Ustadz, hukumnya seseorang itu mensiarkan agama Islam itu bagaimana? Maksudnya hukumnya itu wajib atau enggak atau malah haram? Terima kasih. Kembalikan lagi dulu.
Nah, ini dia sosok Mas Ibnu Al-Rasyid yang kemarin jadi Mbah Wongso. Nah, ini sosoknya seperti ini. Ya memang adanya seperti ini ya. Mbah Wongso yang kemarin menjadi dukun ini sudah menjadi penanya pertama bagaimana hukumnya mensyiarkan agama Islam. Nah, jelas bagi kita seorang muslim ya, bagi kita seorang muslim itu mempunyai kewajiban untuk mensyiarkan agama Allah. Wajib hukumnya. Ya, kalau ada orang yang tidak mau mensyiarkan, padahal di situ dibutuhkan seorang pejuang Islam hingga kaum tersebut menjadi kaum yang kafir, maka yang bertanggung jawab yang pertama adalah orang yang mengerti hukum tapi tidak mau mensyiarkan. Seperti yang tertuang dalam surah Al-Hajj ayat 32. Untuk lebih jelasnya, monggo Mbak siapa? Ibu Rania ya, dibacakan surah ayatnya. Didekatkan mic-nya biar jelas ya. Dekat mic-nya biar jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim. Ya, ayat tadi yang disebutkan, apabila ada seseorang yang mensyiarkan min sya'airillah, yang mensyiarkan agama Allah, itu tidak lain tidak bukan adalah karena ketakwaan hati. Ditutup dengan ayat tadi min taqwal qulub. Ya, jadi yang mensyiarkan agama Islam memang orang Islam, semua orang Islam berhak, tapi hanya dia yang hatinya benar-benar bertakwa. Bagi orang yang masa bodoh nggak mungkin mau berjuang mensyiarkan agama Islam. Maka saya mengajak kalian semua para santri dan garda al-islah untuk senantiasa mensyiarkan agama Islam. Apalagi seandainya agama kita ada yang menghina atau ada yang menghujat, kita diwajibkan untuk membela dengan cara kita, dengan cara yang damai tentunya. Begitu? Bisa difahami ya, Mbah Wongso ya? Nah, silakan Mbak Rania. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Suami kedua. Suami. Ya, suami kedua. Wong kok sepilem kok ping pindho ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menemui perbuatan zalim antara satu orang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok lain, atau bahkan kita sendiri secara tidak sengaja menzalimi orang lain, gitu, Ustadz. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apa hukumnya kita menzalimi orang lain? Mungkin itu saja, Ustadz. Mohon penjelasannya. Iya, Mas Farid M. Nur yang kemarin berperan menjadi suami menggantikan Mas Rizky Akbar ya. Ini karena ada halangan diganti sama Mas Farid M. Nur. Alhamdulillah sudah clear di episode yang keempat ya. Alhamdulillah sudah di episode keempat ada trik, ada adegan riang, ya, ada adegan sakit, dan Mas Farid kalau menjadi adegan orang sakit pas banget ini. Jadi kemarin sakit beneran itu ya. Pertanyaannya Mas Farid atau Mas Abdul Razak II, apa hukumnya menzolimi orang lain? Jelas secara gamblang itu jelas hukumnya dosa besar. Baik menzolimi orang lain, baik menzolimi diri kita sendiri, baik menzolimi Allah. Yang paling bahaya adalah menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Banyak sekali orang yang mengkufurkan nikmat Allah, mendapatkan rizki panen 1 kintal malah ngeluh, padahal benih yang ditanam cuma 10 kilo, panen 1 kintal harusnya sudah untung, tetap ngeluh. Itulah kehidupan ya seperti itu. Maka jadi orang harus pandai bersyukur, jangan sampai kita menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian zolim kepada orang lain, selalu membenci orang lain. Ya, kayak Mangkoswara kemarin digambarkan di sana, apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Razak semuanya salah. Maka pesan moral di sini, ya, pesan moral di sini, menilai sesuatu itu jangan berdasarkan suka atau tidak suka. Ya, kalau menilai seseorang suka atau tidak suka,
apapun yang dilakukan itu akan salah bagi yang tidak suka, apapun yang dilakukan baik bagi yang suka. Walaupun baik belum tentu benar, salah belum tentu baik. Jadi nilailah seseorang, nilailah sesuatu berdasarkan hukum halal atau haram, baik atau buruk. Begitu, maka pesan moral di sini kepada Kang Koswara, nilailah orang lain dengan hati. Jangan berdasarkan emosi, iri dengki, takut nanti Abdul Razak maju, takut nanti Abdul Razak punya jamaah, walaupun akhirnya juga Ustadz Abdul Razak punya jamaah, Mang Koswara akhirnya terkena penyakit, dan akhirnya di ujung filmnya beliau minta maaf dan siap mendukung. Itu adalah satu sinkronisasi, kesabaran seseorang berbuah manis. Seperti itu, bisa dipahami ya? Jelas, dan zolim itu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan ayat 19. Untuk lebih jelasnya, monggo Ibu Rania dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzdzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfahu wala nasra wa may yadhlim minkum nuziqhu 'adzaban kabira. Shadaqallahul 'adzim. Ya, surah Al-Furqan bisa dibuka nanti ya. Semua pemirsa yang melihat tayangan ini bisa dibuka surah Al-Furqan, itu menjelaskan tentang zolim, baik zolim kepada diri kita sendiri. Zolim kepada diri kita sendiri adalah dalam hadis disebutkan latan sabima amanta, jangan pernah mengingkari apa yang kita yakini. Kalau kita yakin itu benar, jangan diingkari. Jangan memandang orang lain benar, tapi demi keegoisan semata akhirnya menyalahkan orang lain. Itu berarti zolim kepada diri kita sendiri. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Berapa? 17 ya. Jadi itu zolim ya. Kategori zolim itu ada 3, perlu diketahui. Zolim kepada diri kita sendiri, zolim kepada orang lain, atau zolim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hukumnya haram, tidak diperbolehkan, dan itu termasuk adzaban kabiro, siksa yang sangat besar. Begitu bisa difahami ya Mas Farid? Bisa? Oke, selanjutnya monggo. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jadi tadi kan membahas tentang ruqyah. Jadi bagaimana hukumnya ruqyah dan apa itu ruqyah? Ya. Terima kasih. Iya, ini dia sosok yang kemarin sempat menjengkelkan tapi juga akhirnya mengasihkan ya. Ini menjadi pelopor ya. Ini Kiai Tabah, Kiai Sepuh yang pertamanya bagus ke Ustadz Abdul Razak, terus kemudian memusuhi, terus kemudian menjadi teman lagi. Ini sosoknya ya, sangat ganteng. Yang mau silahkan hubungi nomor di bawah ini nih ya. Nomornya ngisor lacing ini ya, itu. Baik, saya jawab hukum ruqyah. Hukum ruqyah. Hukum ruqyah dalam Al-Quran itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254 itu nanti akan dibacakan. Jadi hukum ruqyah itu baik, bagus, karena ruqyah itu adalah atib an-nabawi. Jadi ruqyah itu adalah pengobatan ala Rasul ya. Pengobatan ala Rasul itu bagus, baik yang terkena penyakit medis ataupun penyakit non medis. Dan perlu diketahui juga ruqyah itu harus hati-hati. Ada 3 macam ruqyah. Yang pertama adalah ruqyah syariah, itu yaitu ruqyah yang atib an-nabawi itu. Yang kemudian adalah ruqyah hikmah, ruqyah bil hikmah, ruqyah yang pakai ilmu biasanya. Ya, biasanya pakai ilmu seperti jurus, itu juga ruqyah ya. Itu secara Nabi itu masih hukumnya itu subuhat. Ya, subuhat itu mending ditinggalkan. Terus yang ketiga yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah itu adalah metode ruqyah yang dengan menyekutukan Allah. Contoh mengobati orang dengan media,
atau menyantet orang dengan media itu menyekutukan Allah, itu yang diharamkan. Maka hati-hati ya, ruqyah disahkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu adalah ruqyah syariah dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran, diperdengarkan kepada pasien atau marki yang nantinya si marki itu akan mendengarkan dan akan merasakan impact atau efek daripada bacaan ayat-ayat tersebut. Karena sebagai orang yang beriman adalah innalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Ya. Hatinya akan bergetar. Terus bila dibacakan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an, maka zadatuhum, bertambahlah apanya? Imanan, keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia akan berpasrah. Begitu bisa dipahami ya. Dan ini dalil nggak usah pakai dalil lah ya. Nggak usah pakai dalil karena waktunya juga sudah cukup mepet itu. Terus yang terakhir pertanyaan apa lagi? Monggo. Satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di film kemarin kan kita menghadirkan sesosok orang pintar mungkin ya, atau biasa disebut dukun. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih hukumnya kalau kita meminta bantuan atau bahkan mempercayai seorang dukun ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia para pemirsa yang saya muliakan. Ini adalah sosok Ustadz Abdul Razak yang kemarin sempat 3 episode menguasai film PPSU ya. Jadi ini perannya walaupun di episode terakhir ada kendala akhirnya diganti ya. Jadi biar tahu ini suami-suaminya Rania ya. Suami pertama, suami kedua ini. Ya, di film tapi. Baik, akan saya jawab pertanyaan saudara Ustadz Abdul Razak atau Mas Rizky Akbar. Ya. Hukum dukun, ini perlu diperhatikan para pemirsa yang dimuliakan Allah ataupun jamaah Garda Al-Islah ya. Ini saya ngomong sudah mungkin hampir 20 menit ya, Mas kameramen ya. Ah ya, berarti waktu masih 3 menit lagi ya. Ini dibatasi masalahnya. Itu jadi hukumnya berdukun, yang pertama nggak usah datang. Kita percaya bahwa orang itu dukun, Mbah Wongso dukun, kita percaya itu sholat kita akan ditolak oleh Allah selama 40 hari. Sampai kita datang meminta pertolongan kepada Mbah Wongso atau Mbah Dukun, ya, saya sebut Mbah Dukun, itu sholatnya akan ditolak selama 40 tahun. Apabila kita datang minta pertolongan dan meyakini bahwa kesembuhan itu dari Mbah Dukun, maka sholat kita akan ditolak oleh Allah selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hukumnya haram, ya Mas Rizky. Jadi hukum berdukun itu haram. Terus versi dukun yang kayak apa, yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, nanti kita kupas di kupas tuntas berikutnya karena waktunya tidak mengizinkan lagi. Begitu ya, cukup jelas ya. Jawaban-jawaban saya mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Itu tadi, jadi 4 pertanyaan yang mewakili inti daripada film kemarin adalah di mana Ustadz Abdul Razak mensiarkan agama Islam, kemudian Ustadz Abdul Razak menemui rintangan dengan dizolimi oleh Mangkoswara di situ, terus kemudian setelah itu Ustadz Abdul Razak meruqyah, dimintai tolong sama masyarakat untuk meruqyah anak dan suaminya. Kemudian yang terakhir yaitu demi meluluskan rencananya, itu Kang Koswara minta bantuan dukun yaitu Mbah Wongso ini ya, ini orangnya. Jadi 4 inti daripada moral pendidikan di sini ya, moral yang ada di sini adalah itu tadi 4 yang sudah dipertanyakan, hukumnya jelas, insya Allah kita bertanggungjawabkan dalam kitab, dan mudah-mudahan seandainya ada tokoh, nama, karakter, tempat, wilayah yang sempat kita sebutkan di film kemarin, kami mohon maaf itu bukan karena unsur kesengajaan, tapi hanya fiktif karena ini sebuah drama ataupun konten belaka. Kalaupun ada kejadian nyata, itulah perjuangan syiar Islam seorang ustadz. Begitu bisa dipahami ya para pemirsa, kayaknya cukup sekian, dan insya Allah
besok hari Jumat akan tayang film kedua, yaitu dengan judul apa? Mahabbah Subuh. Ini bukan saya lagi sutradaranya ya, sutradaranya itu Mas Farid M. Nur. Ya, nanti ada sudah selesai, tinggal editor. Nanti insya Allah hari Jumat akan tayang. Selamat bergabung di channel kami di Garda Al Islah TV. Mudah-mudahan tayangan kami bisa menghibur dan bisa memberikan edukasi, pendidikan, moral dan lain sebagainya, dan menjadi inspirasi buat pemuda-pemuda yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pantang terus Garda Al Islah TV. Jangan lupa dia Pak nih subscribe ya. Subscribe terus, like terus, komen terus. Nah itu pemirsa, jangan lupa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dari kami mohon maaf, inilah kru-kru kami Garda Al Islah TV Present yang biasa main film untuk menghibur Anda semuanya. Mohon maaf semuanya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dari kami Garda Al Islah TV Present mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat menonton untuk film-film berikutnya. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih. Demikian rangkaian acara kupas tuntas dari film Perjalanan Syiar Seorang Ustadz. Semoga pesan dan hikmah yang terkandung dalam film tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.